Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan berdiskusi mengenai studi kasus yaitu prediksi penyakit jantung menggunakan neural networks. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Sebelumnya, mulai dari saya, perkenalkan nama saya Rian Jaya dengan NIM 2936004, Teknik Industri Angkatan 2020. Selanjutnya, teman saya. Perkenalkan, nama saya Kevin Gapreja dengan NIM 49 dari Angkatan 19 Teknik Industri. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Aibmen Taruk dengan NIM 2009 0360 11 Angkatan 2020 Teknik Industri Universitas Mula Warman. Selanjutnya, perkenalkan saya Nindi Citra Pratiwi dengan NIM 2009036007 Angkatan 2020 Program Studi Teknik Industri. Oke, perkenalkan nama aku Winarni, NIM-nya 16 dari Teknik Industri Angkatan 2020. Oke, nah kan di sini kita membahas prediksi penyakit jantung menggunakan neural network ya. Ini apa sih deskripsi dari case ini kalau boleh tahu? Kita ngomongin soal penyakit nih ya. Jadi kalau bicara di akhir-akhir tahun ini kan yang lagi booming tuh malah virus COVID-19 nih teman-teman. Jadi COVID-19 ini kan udah masuk di Indonesia mulai dari tahun 2020 sampai sekarang. Ya bisa dibilang sekarang udah mulai reda nih. Tapi ternyata setelah aku searching gitu di internet, penyakit yang membunuh manusia itu bukan COVID gitu. Jadi malah penyakit jantung yang jadi pembunuh terbesar umat manusia gitu. Ya, secara kan jantung ini bisa dibilang sebagai pusatnya kehidupan manusia ya, karena dia punya fungsi sebagai distribusi nutrisi, oksigen gitu ke seluruh tubuh dan mengangkut kayak kotoran-kotoran gitu, kayak berupa karbon dioksida di seluruh tubuh. Jadi penyakit jantung ini bisa dibilang sebagai pembunuh terbesar umat manusia. Nah, aku ada baca nih salah satu artikel dari websitenya Rumah Sakit ST Karolus yang ditulis oleh Dr. Rahmat Hamongan yang dipost tanggal 1 Maret 2022 kemarin. Nah, di sana tuh dituliskan bahwa berdasarkan data dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa lebih dari 17 juta orang di dunia itu meninggal karena penyakit jantung dan pembuluh darah. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, berdasarkan data riset kesehatan dasar, Riskesda tahun 2018 gitu, jumlah penderita penyakit jantung dan pembuluh darah itu semakin meningkat. Nah, ini juga didukung dengan data BPJS Kesehatan yang menunjukkan biaya pembiayaan penyakit jantung dari 4,4 triliun pada tahun 2014 menjadi 9,3 triliun pada tahun 2018 ini. Seperti yang kita tahu juga, penyakit jantung kan udah cuma penyakit jantung aja gitu. Jadi dia punya banyak macam sama ragamnya. Ada penyakit jantung koroner, iskemik, terus gagal jantung. Ada juga yang katup jantung atau klepnya yang bermasalah dan masih banyak lagi. Nah, terkadang karena banyaknya ragam dan macam dari jenis penyakit jantung ini, terkadang dengan sinyal EKG atau alat deteksi yang sama, bisa nih yang diperoleh dari elektrokardiograf bisa diinterpretasikan berbeda-beda oleh para dokter. Ini sangat mungkin terjadi kan, soalnya ragam dan jenis penyakit jantung ini yang banyak gitu. Belum lagi kalau ada kasus terbaru terkait penyakit jantung ini. Terus hasil analisis itu kan pasti sangat berpengaruh kan ya untuk si pasien ini juga. Jadi kalau salah penanganan bisa gawat nih.
Soalnya kan ngomongin masalah jantung. Nah, oleh karena itu perlu ada sebuah solusi, salah satunya dengan penggunaan bantuan artificial intelligence berupa neural network. Jadi dengan neural network untuk mengidentifikasi penyakit jantung atau heart disease prediction using neural network, manusia tentunya akan sangat terbantu sekali sih, karena dengan prediksi atau identifikasinya, sebuah penanganan untuk pasien itu bisa teratasi dengan sesuai gitu. Jadi sesuai dengan permasalahannya. Kalau dari kalian nih, gimana nih pendapat kalian tentang neural network? Jadi bisa nih Wiwin jawab nih, apa tuh neural network? Kalau boleh tahu. Oke, aku mau jelasin dari artikel yang aku dapat ya. Neural network ini tuh konsep dari AI, artificial intelligence, yang mana itu konsepnya itu mengadopsi dari mekanisme cara berpikir otak manusia gitu. Jadi pemrosesannya itu dari sinyal-sinyal elemen yang diterima, terus toleransi terhadap kesalahan dan juga parallel processing gitu. Jadi kan untuk case deteksi penyakit jantung ini kan pasti mendapat datanya itu kan dari pasien kan. Nah itu mungkin Bang Rian bisa jelasin tuh gimana cara dapat datanya, terus atributnya gimana. Baik, jadi di sini aku mau menginformasikan juga memberitahu kalian database atau data apa saja sih yang dipakai serta atribut apa aja yang dipakai pada case kita ini ya. Jadi database ini tuh berisi data pasien mengenai diagnosa atau diagnosis penyakit jantung yang dikumpulkan itu dari 303 pasien yang didistribusikan oleh UCI Machine Learning Repository. Nah, ini tuh diagnosis penyakit jantung ini tuh diambil dari atau dikumpulkan dari lokasi di seluruh dunia ya, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya untuk data ini tuh ada 76 atribut, tapi dikerucutkan lagi dan difokuskan lagi menjadi 14 atribut, yang dimana atribut tersebut tuh ada yang pertama ada umur, terus yang kedua ada jenis kelamin, baru tuh ada yang ketiga jenis nyeri dada, karena kan jenis nyeri dada ini kan juga pasti berhubungan juga ya sama penyakit jantung. Terus ada tekanan darah, terus ada pengukuran kolesterol juga, itu juga masuk. Terus ada gula darah, terus ada hasil elektrodiografi istirahat, terus ada detak jantung maksimum, terus ada anginnya yang diinduksi oleh olahraga juga, terus ada depresi yang disebabkan oleh olahraga, terus ada kemiringan segmen saat latihan, seperti itu. Baru tuh ada jumlah kapal besar, serta ada kelainan darah. Nah, yang sering disebut juga dengan thalassemia, gitu, seperti itu. Serta untuk sasarannya ini tentunya penyakit jantung ya, orang-orang yang menderita penyakit jantung, seperti itu. Nah, mungkin karena kan di sini kita berbicara mengenai AI ya. Nah, mungkin di sini ada nggak nih, Bang Ayub mungkin bisa ngejelasin nih, gimana sih cara kerja teknik AI-nya gitu. Oh ya, oke. Nah, untuk mengenai permasalahan prediksi penyakit jantung menggunakan jaringan saraf ya. Nah, pada penjelasan dari masalah tersebut kan ada namanya dropout. Dropout itu bagian dari teknik neural network, yang mana salah satu teknik regularisasi yang paling efektif dan paling umum digunakan untuk jaringan saraf. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, cara kerja dropout itu dengan memilih neuron secara acak. Kemudian neuron tersebut tidak akan dipakai selama pelatihan. Nah, untuk pelatihan yang dimaksud itu yaitu proyek yang dilakukan itu yang mengenai prediksi penyakit jantung menggunakan jaringan saraf. Nah, hal ini akan mempercepat proses pelatihan itu sendiri karena neuron yang terlewati juga lebih sedikit. Nah, selain itu juga itu dropout itu digunakan untuk mengurangi overfitting gitu. Nah, dropout sendiri itu dapat digunakan di extraction layer maupun di fully connection layer. Nah,
Untuk neuron yang hilang akan dipilih secara acak oleh sistem dan dengan probabilitas dari 0 hingga 1. Seperti itu, Bang. Oke. Kan karena di sini kita diskusi ya, ada yang bisa simpulkan nggak dari diskusi kita ini? Mungkin Bang Kevin? Oke, jadi kesimpulan diskusi kita malam ini tentang prediksi penyakit jantung pada neural network, itu yang mana neural network sendiri itu konsep dasarnya itu dari cara berpikir otak manusia yang memiliki 1001 neuron, yang mana neural network ini mengambil data dari pasien penyakit jantung yang sebanyak 300 pasien menggunakan UCI Machine Learning Repository, yang mana memiliki 76 atribut, namun kemudian dijadikan 14 atribut itu terdiri dari umur seseorang, kemudian jenis kelaminnya, kemudian ada juga jenis nyeri dada, tekanan darah istirahat, kemudian pengukuran kolesterol, gula darah puasa orang, kemudian ada hasil elektrokardiografi, kemudian ada detak jantung maksimum orang, kemudian ada gena yang diindikasikan oleh olahraga, kemudian ada depresi yang disebabkan oleh olahraga relatif terhadap istirahat, kemudian ada kemiringan, kemudian ada jumlah kapal besar, dan ada kelainan darah yang disebut dengan thalassemia. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari diskusi kita malam ini. Ya baik, terima kasih untuk semuanya atas waktunya untuk bisa berdiskusi mengenai permasalahan prediksi penyakit jantung menggunakan neural networks ini. Terima kasih. Mungkin bisa kita cukupkan sampai sini dan bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih. Oke, thank you.